Selamat datang kembali di channel Otaku Duit. Dalam video hari ini, kita akan menikmati film aksi kriminal yang berjudul The Awakener. Di awal film, kita melihat para pengunjuk rasa dan demonstran di luar gedung pemerintahan. Mereka berkumpul di sana untuk memprotes gubernur mereka, Sandra Aquaria, yang terbukti melakukan korupsi dengan mencuri uang negara. Orang-orang melempari gedung dengan batu, dan gubernur bersembunyi di bawah meja dan seorang pria bertopeng menemukannya. Pada adegan berikutnya, beberapa orang dari dai yang dipaksa terlihat bersiap-siap dan bersenjata. Kemudian, mereka tiba di sebuah bangunan di mana seorang pria sedang menyeruput kopinya. Pria itu adalah Gubernur Sandra. Mereka menangkapnya dan membawanya ke ruang interogasi di kantor pusat mereka. Rekan-rekan petugas mereka bersorak-sorai kepada Anda dan Miguel atas kinerja mereka dalam menangkap gubernur yang korup. Di ruang interogasi, mereka mengatakan kepadanya bahwa mereka telah mendapatkan bukti-bukti korupsi dan penggelapan uang rakyat. Gubernur mengancam mereka bahwa dia tidak akan berhenti membunuh siapapun yang mencoba membongkar korupsi atau kejahatannya. Dia bahkan mencoba menyuap petugas agar terbebas dari tuduhan. Setelah beberapa waktu, ketika gubernur sedang menikmati makan siang mewah, pengacaranya tiba di sana. Dia berbicara tentang kontaknya di kantor kejaksaan. Dia meyakinkannya bahwa dia akan dibebaskan dari tahanan dalam waktu singkat. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia mungkin akan menjadi tahanan rumah selama penyelidikan. Sementara itu, di kantor pusat DAI, komandan mereka mengadakan rapat kecil dan mengatakan kepada mereka bahwa bukti-bukti yang terkait dengan penggelapan anggaran kesehatan oleh gubernur Korea tidak cukup. Jadi, dia memutuskan untuk mengizinkannya pulang dan menjadi tahanan rumah. Setelah itu, Miguel dan temannya keluar dari kantor. Miguel pergi menemui putrinya. Miguel tiba di sana dengan membawa hadiah kaos untuk putrinya. Anaknya sangat senang. Dia membantunya memakai kaosnya sementara ibunya mengambil gambar. Setelah itu Miguel membawanya dengan taksi. Mereka keluar dari mobil dan melihat kemacetan. Ketika mereka berjalan di jalan untuk mencapai stadion, putrinya terkena tembakan membabi buta dari suatu tempat. Dia mulai mengalami pendarahan. Miguel bergegas membawa putrinya ke unit gawat darurat rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis segera. Ketika mereka sampai di rumah sakit, para dokter segera membawa putri Miguel, Alice, ke ruang gawat darurat dan meminta Miguel untuk menunggu di luar. Miguel menunggu di sana dengan tidak sabar dan kemudian dia masuk. Dia kebetulan melihat banyak pasien yang serius, terbaring terbuka dan tanpa pengawasan di bagian rumah sakit. Dia terkejut melihat para pasien dan kondisi fasilitas rumah sakit yang buruk. Pada saat itu, dia menemukan putrinya Alice terbaring tak bergerak di depan ruang operasi. Ketika dia bertanya kepada dokter mengapa mereka tidak membawanya ke ruang operasi, dokter mengatakan kepadanya bahwa rumah sakit tidak memiliki banyak fasilitas operasi. Sehingga banyak pasien harus menunggu giliran. Setelah banyak pendarahan dan penundaan dalam perawatan, denyut nadi Alice berhenti perlahan-lahan dan dia meninggal. Setelah beberapa waktu, mantan istri Miguel dan ibu Alice tiba di rumah sakit dan dia terkejut mengetahui bahwa putri kecilnya telah meninggal. Pada adegan berikutnya, gubernur mendapat jaminan dan dibebaskan dari tahanan karena tidak cukup bukti. Dia menemui Mike di adegan berikutnya dan mengumumkan akan mencalonkan diri sebagai presiden. Dia berjanji untuk meningkatkan anggaran untuk sektor kesehatan dan rumah sakit umum. Dia berjanji untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Di sisi lain, Miguel teringat akan putrinya ketika sedang jogging di jalanan. Ia berpikir bahwa kematian putrinya disebabkan oleh fasilitas rumah sakit yang tidak memadai. Miguel berpikir bahwa putrinya mungkin bisa diselamatkan jika sektor kesehatan memiliki fasilitas dan peralatan rumah sakit yang lebih memadai. Dia berpikir bahwa pasien tidak boleh diabaikan dan diabaikan. Ketika dia sedang jogging, dia datang ke sebuah toko di jalan dan melihat berita bahwa gubernur Korea telah dibebaskan dari penjara. Miguel semakin marah dan frustrasi dengan sistem yang ada. Dia kemudian melewati kerumunan pengunjuk rasa di gedung pemerintah dan menyerang polisi dalam kemarahannya. Polisi itu menembakkan gas air mata ke arahnya. Dia memakai topeng di sana. Seperti yang kita ketahui, dia adalah seorang pasukan khusus yang terlatih. Dia mengalahkan banyak polisi yang menjaga gedung tersebut. Dia memanjat gedung dan masuk. Dia membunuh salah satu pengawal gubernur dan masuk ke dalam ruangan tempat gubernur bersembunyi. Dia meninjunya terus-menerus yang mengakibatkan dia terbunuh. Keesokan harinya, Miguel kembali bekerja dan pimpinan di kantor pusat meminta Miguel dan anggota harian lainnya untuk menginvestigasi para pengunjuk rasa yang terjadi selama demonstrasi. Dia memberitahu mereka bahwa tim investigasi berhasil menangkap beberapa tersangka,
yang dicurigai sebagai dalang protes tersebut. Miguel rupanya mengenal salah satu wanita di antara para tersangka. Miguel menginterogasi wanita tersebut di dalam ruangan. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia adalah Nina dan dia adalah seorang programmer. Nina juga mengatakan kepadanya bahwa dia tahu Miguel adalah orang yang menyerang polisi, lalu mengatakan bahwa dia memiliki rekaman tindakan Miguel di ponselnya. Dia pergi ke ruang barang bukti dan memeriksa ponsel Nina. Dia menemukannya benar. Dia membuat Miguel tidak memiliki banyak pilihan sehingga akhirnya dia membebaskannya. Pada malam hari, setelah menganalisis video dan kejadian di apartemennya, Miguel menemukan alamat apartemen Nina dan pergi ke sana. Dia menemukan Nina sedang berjalan di jalan. Nina menunjukkan kepadanya laptop gubernur Korea, dan dia menawarkan untuk membantu Miguel menyelidiki kasus penggelapan dana medis dan peralatan rumah sakit. Pada saat itu, Miguel berpikir bahwa Korea tidak akan bisa melakukan hal ini sendirian. Nina meretas laptop pribadi Korea, dan Miguel menemukan informasi penting tentang orang-orang yang terlibat dalam kasus penggelapan tersebut. Nina menunjukkan profil para politisi yang terlibat dalam korupsi ini. Miguel kemudian mempersiapkan diri dan mengincar satu persatu pejabat dan politisi korup yang juga bertanggung jawab atas penggelapan dan korupsi di Departemen Kesehatan. Miguel membunuh mereka semua dengan menggunakan topeng yang sama dengan penyamarannya. Berita tentang pembunuhan beruntun para politisi tersebar kemana-mana. Setelah itu, Miguel menemui Nina di tempat kerjanya dan memintanya untuk mencari sponsor yang selama ini mendanai kampanye para pejabat korup tersebut. Nina menolak, namun Miguel menawarkan untuk mengurangi hukuman bagi ibu Nina yang sedang dipenjara. Setelah beberapa waktu, Nina mengunjungi ibunya dan mempertanyakan tentang nilai kebenaran. Ibunya menjawab bahwa kebenaran hanyalah sebuah ilusi, karena kebenaran bagi seseorang tidak sama menurut orang lain. Pada adegan berikutnya, Nina menemukan profil para sponsor para politisi korup tersebut, yang tidak lain adalah Gomez. Nina mengambil alih kendali sistem kamera pengawas di sebuah gedung, di mana Gomez akan datang menemui Menteri Regina. Sementara di kantor pusat, Edyu sedang memeriksa berkas-berkas para tersangka pada hari kematian gubernur. Ia berhasil menemukan target selanjutnya dari pria bertopeng si pembangkit, yang tidak lain adalah Menteri Martha Regina. Edyu menghubungi Miguel untuk memberitahukan hal ini, namun ia tidak dapat menghubungi Miguel. Kemudian dia pergi sendirian dan bergerak menuju gedung menteri. Dia menemukan pria bertopeng itu di sana. Edyu mengejar Miguel dan menembaknya. Miguel langsung mendatangi Nina dan Nina mengobati lukanya. Keesokan harinya, Miguel dan Edyu mempresentasikan laporan mereka bahwa Menteri Regina telah bekerja sama dengan Ontario Gomez. Gomez adalah orang yang telah mendanai kampanye para pejabat korup tersebut. Miguel dan Edyu memutuskan untuk menyelidiki Menteri Regina, namun pimpinan mereka menolak semua hasil investigasi tersebut. Pria itu juga mengatakan bahwa mereka harus menghentikan investigasi terhadap Menteri Regina. Miguel merasa kesal dengan keputusan tersebut, lalu memutuskan untuk mengeksekusi Gomez dengan tangannya sendiri. Setelah beberapa waktu, ia sampai di kediaman Gomez. Ia terlihat sedang makan malam dengan beberapa pejabat lainnya. Putra Gomez juga ada di sana yang sedang menemui ibunya dan mengatakan bahwa ia belum siap untuk menjadi seorang presiden. Gomez pun tiba di sana dan menyemangati putranya. Namun, Miguel sengaja menembak putra Gomez untuk membuat pria itu belajar dan mengakui kesalahannya. Namun, Gomez menggunakan kematian putranya sebagai kesempatan untuk meraih simpati publik dan mencalonkan diri sebagai calon presiden yang baru. Sementara itu, ada seorang pria misterius di dalam mobil yang ternyata adalah mata-mata pribadi Ontario Gomez yang dulu menyelidiki kematian rekan-rekannya. Namanya adalah Cicara. Gomez mempekerjakannya secara pribadi untuk menyelidiki pembunuhan tersebut. Dia menemukan bahwa pembunuhnya memiliki rekan dan perhitungannya menuntunnya pada bos Nina yang menjadi rekan Awakeners. Dia akhirnya membunuh orang itu. Nina tiba di tempat kerjanya dan menemukan bahwa bosnya telah meninggal. Ia bergegas keluar dari tempat itu dan berlari menuju tempat Miguel. Ketika dia sampai di sana, Cicara dan anak buahnya juga sampai di sana yang mengikuti Nina. Mereka segera menyerang tempat persembunyian Miguel. Miguel meminta Nina untuk lari dari tempat itu sambil melindunginya dari tembakan. Pada adegan berikutnya, Miguel mengenakan topengnya dan mulai membunuh para pengikutnya. Ketika dia bertarung dengan salah satu anak buah Cicara, Cicara berhasil menyandera Nina. Dia menawarkan Miguel sebuah kesepakatan untuk menyelamatkan nyawa Nina. Cicara memerintahkan Miguel untuk membunuh calon presiden lainnya, Julia Machado. Miguel menyetujuinya. Setelah beberapa waktu, polisi mendatangi tempat Miguel. Edu dan timnya mengetahui bahwa tempat tersebut adalah tempat persembunyian Awakener. Edu semakin terkejut ketika mengetahui identitas Awakener,
yang tidak lain adalah sahabat sekaligus rekannya, Miguel. Setelah mengetahui hal tersebut, mereka pun meneliti tempat tersebut dan menemukan bahwa Awakener mengincar Gomez. Edu dan timnya pun bergegas menuju lokasi debat calon presiden. Miguel mereka juga menuju untuk membunuh Julia. Sesampainya di lokasi debat, Miguel bersiap untuk membunuh Julia. Edu muncul dan langsung menghentikannya. Keduanya terlibat perkelahian sengit. Edu menyuruh Miguel untuk menghentikan semua aksinya, namun ia tidak mendengarkannya dan terus melanjutkan. Ia tidak peduli dengan omongannya. Di sisi lain, Mina yang disekap oleh Cicara, ia melakukan perlawanan hingga berhasil melukai Cicara dengan parah. Miguel kemudian ditangkap atas kasus pembunuhan pejabat korup. Edu kemudian membawa mantan istri Miguel, dengan harapan ia dapat membujuk Miguel. Mantan istrinya mengatakan bahwa putri mereka akan sangat malu jika mengetahui tindakan main hakim sendiri yang dilakukan Miguel saat ini. Dan dia tidak akan merasa bangga dengan ayahnya. Setelah beberapa waktu dan di dalam sel penjara, Miguel mengetahui bahwa Ontario Gomez memenangkan pemilu. Di sini seorang pria datang untuk menyelidiki Miguel. Dia adalah salah satu atasan Miguel, Deputy Dace, yang mencoba membunuh Miguel. Namun Miguel berhasil melarikan diri dan membunuh pria itu. Miguel melarikan diri dari penjara, menyiapkan senjata dan amunisi, dan bergegas menuju gedung parlemen, di mana Gomez dan rekan-rekannya sesama politisi sedang merayakan kemenangan Gomez yang berhasil mengalahkan Julia dan hasilnya. Tanpa penundaan, Miguel menyerang gedung parlemen dan membunuh semua anak buah dan rekan-rekan Gomez. Ketika akhirnya dia berhadapan dengan Gomez di kantornya, dia mengatakan kepada Miguel bahwa korupsi tidak akan hilang dari dunia, karena keserakahan adalah sifat dasar manusia. Miguel menembak Gomez hingga tewas. Setelah membunuh Gomez, Miguel dikepung oleh anak buah Gomez dengan todongan senjata. Namun Miguel memiliki rencana lain. Miguel sudah menyiapkan bom yang ia pasang di mobilnya. Miguel menekan detonator bom tersebut, dan seketika gedung itu meledak dan terangkat ke tanah, beserta Miguel yang berada di dalamnya. Keesokan harinya, ketika tim penyelamat, polisi, dan tim forensik tiba di tempat kejadian perkara, mereka hanya menemukan topeng Awakener namun tidak menemukan jasad Miguel. Film ini diakhiri dengan memperlihatkan sosok Awakener yang sedang membidik targetnya atau sesuatu dari atas gedung. Berlanggananlah untuk mendapatkan lebih banyak video seperti ini untuk membantu channel ini berkembang. Semoga hari Anda menyenangkan.